Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, perkenalkan saya Aris Fadil dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, dari calon guru penggerak angkatan 9, mau mewawancarai Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, yaitu Bapak Yazid. Mungkin Bapak mohon untuk silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Abu Yazid, Kepala SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Pada saat ini Pak Aris Fadil sebagai CGP calon guru penggerak akan wawancara saya terkait dengan tugas yang disampaikan oleh Balai Guru Penggerak. Silakan Pak Aris. Oke, terima kasih Bapak. Mohon waktunya Pak ya untuk jadi saya ini mau berbicara dan sedikit diskusi dengan Bapak apa yang Bapak lakukan tentang hal-hal atau permasalahan yang ada di sekolah. Nah, yang saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak di sekolah. Baik. Terima kasih Pak Aris. Tentunya kita melihat setiap keadaan pasti ada tantangan. Itu kasus itu adalah beriringan dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian tinggal bagaimana kita mengidentifikasi kasus tersebut, mana yang memang menjadi sesuatu yang perlu disegerakan, ada yang memang ada juga yang memang ditunda, dipending. Bukan berarti tidak diselesaikan. Kita klasifikasikan seperti itu sehingga nanti yang urgent kita selesaikan secara seksama dan maksimal dan terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kita kita sampaikan, bukan mereka sampaikan, kita pending sementara untuk diselesaikan juga sehingga nanti teridentifikasi dengan jelas semuanya selesai, baik yang dipending maupun yang disegerakan untuk diselesaikan permasalahan tersebut, kasus atau permasalahan tersebut. Oke. Jadi menurut Bapak satu kasus itu memang harus dilihat dari secara rasional, sejauh mana urgenitas ataupun permasalahan itu, sehingga kalau misalnya permasalahan itu urgent sekali dan harus penyelesaian segera, maka kita segerakan untuk penyelesaian, jangan sampai kita tunda. Kalaupun misalnya ada kasus yang memang harus kita pending, kita lihat duduk perkaranya, permasalahannya, sehingga nanti kasus yang pending pun bukan berarti diabaikan, tapi diselesaikan juga pada akhirnya. Diselesaikan dengan ada waktu tertentu dan selebihnya dengan diskusi semua pihak. Tentu emang kita akan diskusi, bukan berarti saya memutuskan secara sepihak. Semuanya stakeholder ataupun manajemen yang ada di sini kita libatkan. Selanjutnya Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, nah sama yang mengandung nilai kebijakan, Bapak gimana? Kebenaran itu kan memang sesuatu yang pasti ya, tapi memang kita melihat kebenaran yang hakiki, kebenaran yang nisbi gitu ya. Ada kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang dari Allah. Kadang-kadang kebenaran yang nisbi itu yang memang belum tentu kebenaran itu dari Allah. Bisa saja kebenaran itu disampaikan berdasarkan pola pikir manusia saja, tidak berdasarkan daripada dasar hukum, yaitu yang kalau dalam Islam itu Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, ketika kita melihat itu, kita lihat duduk perkaranya, kebenaran yang memang sumbernya itu valid gitu, sumbernya itu bahwa ini benar secara regulasi, benar secara hukum negara, regulasi yang berlaku. Kemudian tentunya kita berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam ini adalah kita punya atasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kita harus berkolaborasi dan berkoordinasi terkait itu semuanya. Jalur apa, jalan kemudian yang kita tempuh sehingga nanti kita tidak salah jalan seperti itu. Apakah ini benar atau tidak yang kita akan sampaikan, mana yang kita dahulukan, mana antara dua kebenaran itu yang harus kita lakukan. Jadi yang jelas proses awal kita harus identifikasi ini kebenaran yang mana, kita pilih-pilih, kemudian kita berkoordinasi
dengan stakeholder atau manajemen yang ada di sekolah ini, kemudian juga kita berkoordinasi dengan pihak terkait dalam ini KCD maupun dinas pendidikan di Provinsi Banten. Terima kasih. Selanjutnya, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Pak? Ya, penyelesaian yang kami lakukan di sini di sekolah ini adalah sebetulnya penyelesaian secara persuasif ya. Persuasif itu dalam arti kita lebih ke arah kepada preventif ya. Preventif itu dalam arti pencegahan. Kalau kuratif itu kan sudah terjadi harus penyelesaian, kalau sudah terjadi baru dikuratif gitu ya. Tapi kalau kita lebih mengarahkan kepada preventif dan pencegahan, jangan sampai kasus ataupun permasalahan itu terjadi. Jadi berusaha semaksimal mungkin dengan manajemen stakeholder yang ada di sini, kita berkolaborasi, saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga nanti titik permasalahan dan titik solusi seperti apa, sehingga nanti penyelesaiannya secara maksimal dan bisa diterima oleh semua pihak. Jadi memang disesuaikan dengan kasus tersebut jadi secara preventif, Pak ya? Ya, Oke. Selanjutnya, hal-hal apa aja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus yang dihadapi, Pak? Ya, yang paling efektif memang kita lihat ketika ada masalah gitu ya, permasalahan ataupun kasus itu kita lihat sumber masalahnya gitu dari mana. Kemudian misalnya ada dua masalah atau ada permasalahan itu dari sumber mana? Beberapa sumber kita harus cari, kita harus minta keterangan dan sebagainya, sehingga nanti kita menjadi bahan kajian, menjadi bahan informasi kita untuk penyelesaian. Jangan sampai ketika kita menyelesaikan permasalahan itu kita berpihak kepada yang tidak sesuai aturan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan itu yang sebenarnya keputusan itu bertolak belakang dengan aturan ataupun regulasi, dan tentunya kita tidak berharap ada yang dirugikan dalam dua belah pihak ataupun permasalahan ini. Nah, selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus problematika, Pak? Tantangan gitu, pasti itu tantangan ya. Iya. Kita pasti tantangan itu secara internal pasti ada. Internal kita ketika kita memutuskan sebuah kebijakan atau sebuah permasalahan itu kita lakukan keputusan, pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi kita memberikan pengertian. Jadi segala sesuatu itu ada perubahan, segala sesuatu itu memang ada regulasinya, ada aturannya dan sebagainya. Kemudian kita tentunya dalam mengambil kebijakan itu kita berusaha seminim mungkin ya, seminim mungkin jangan sampai adanya kontra ya, di internal terutama, sehingga nanti baik internal maupun eksternal dalam arti ini adalah orang tua ya, guru dan orang tua dan stakeholder atau warga sekolah ini dengan orang tua, itu pasti harus ada kolaborasi, harus menerima semua pihak terhadap penyelesaian yang sudah kita lakukan. Jangan sampai nanti ada pihak lain yang memang sebenarnya ya tidak menerima ini. Ya, intinya adalah sesuatu yang menjadi kebijakan itu pro dan kontra pasti, tapi yang jelas kita meminimkan terjadinya kontra ya. Kontra dalam arti bukan berarti harus menyamakan persepsi. Persepsi harus kita samakan, tapi bukan berarti kita memaksakan. Yang jelas kita mengarahkan ya pada akhirnya orang mengerti seperti itu. Dengan melihat banyak positifnya Pak ya. Positifnya kita berpikir positif tinggi aja. Sesuatu itu kita lakukan, kalau kita berpikir positif kan ada energi positif yang kita berikan kepada orang lain sehingga orang berpikir positif kepada kita. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau kita yang kami lakukan di sini adalah ketika melakukan kasus itu kita memang pertama tempat yang kita utamakan mana. Ketika melihat sesuatu yang misalnya contoh penyelesaian dalam kedisiplinan misalnya, seorang guru ya, katakanlah dia tidak disiplin, maka kita bukan berarti ketika ada guru terlambat
bukan kita eksekusi, itu juga ada prosedur yang kita lakukan. Ya, kita harus entah itu kita bersurat dan memanggil atau secara lisan kita memanggil guru tersebut untuk hadir ke ruangan pimpinan kalau sekolah dalam hal ini untuk berdiskusi kenapa keterlambatannya, seperti apa kendalanya dan sebagainya. Itu yang harus kita utamakan. Kalau kami seorang pemimpin itu memang tidak langsung eksekusi, tapi kita akan melihat sesuatu itu dari duduk masalahnya, perkaranya apa. Ketika perkaranya adalah kendala misalnya kemacetan dan sebagainya, itu kita lihat memang kemacetan di sana dan sebagainya, kita malu, bukan berarti kita memaklumi kan, mungkin kita kasih solusi, besok datang lebih pagi dan sebagainya. Oke, selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Ya, dalam hal ini memang stakeholder dalam arti manajemen yang ada di sini. Manajemen itu nanti Wafasek dan tim yang ada di sini, yang terus terang memang mereka membantu cara keputusan dan penyelesaian masalah dan kasus yang ada. Itu masukan-masukan mereka, sharing dan sebagainya yang mereka berikan kepada saya, kepada kepala sekolah, sehingga dari masukan mereka itu menjadi kajian saya. Kajian mana yang tepat untuk kami yang akan diberikan keputusan ini berdasarkan pemikiran yang memang sudah saya dapatkan. Kemudian tentunya saya mendapatkan penyelesaian masalah itu bukan berarti secara emosi ya, secara emosional, tapi memang berdasarkan aturan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang kami miliki, sehingga nanti kita berkolaborasi masukan dari manajemen dan dengan masukan yang ada pemikiran di saya. Jadi semua stakeholder sekolah ini memang semua membantu ya Pak dalam sebuah keputusan wali kelas gitu kan, kemudian BK, kemudian manajemen, wakil kepala sekolah gitu kan, ada tim budaya dan sebagainya. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Pengalaman itu memang banyak ya, banyak pengalaman. Kita kadang-kadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan, gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Makanya ketika kita membuat suatu keputusan itu, harapan kita seperti ini, tapi memang kadang-kadang juga bertolak belakang. Itu adalah suatu hal yang nyata, hal yang lumrah sebenarnya. Tapi kita berharap sesuatu yang kita dapatkan itu menjadi pengalaman, menjadi pengalaman kita bahwa sesungguhnya ketika menyelesaikan permasalahan ini dengan tahapan ini, dengan prosedur seperti ini akan seperti ini. Nah, kemudian kita berpikir lagi, nanti kita harus cari prosedur lain. Seperti apa yang memang diterima oleh semua pihak tanpa ini. Ini pengalaman, jadi ilmu yang kita dapatkan dalam mengambil sebuah keputusan, bagaimana yang bisa sifatnya preventif dan pendekatan secara kemanusiaan, perkeadilan tentunya itu pasti, kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Yang jelas ya, kalau manusia itu hidup di dunia tanpa ujian dan cobaan itu, maka manusia menjadi lalai. Ya, kalau ada ujian dan cobaan itu, dia masih ditegur, tidak akan menjadi lalai gitu kan. Terima kasih Bapak atas semua penyampaian Bapak, sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Tentunya dengan jawaban Bapak juga jadi masukan bagi saya untuk belajar terus ke depan. Terima kasih. Sukses Pak Aris ya selalu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Har. Saya datang ke sini ke SMA Pelita Bangsa untuk berbagi pengalaman dari Bapak untuk saya perihal tentang permasalahan dilema etika. Gitu. Sebelum kita mulai wawancara, mungkin saya butuh perkenalan dari Bapak terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Aris. Saya sebagai kepala sekolah SMA Pelita Bangsa Global Islamic School yang ada Pamulang, Haryanto. Alhamdulillah selama ini sudah beberapa tahun, ini tahun yang terakhir sebetulnya. Kalau dari periodisasi kepemimpinan di Pelita Bangsa, ada periode terakhir untuk pemimpin di SMA.
sekaligus saya juga diberi amanat untuk PJS di SMP Pelita Bangsa karena permasalahan yang dihadapi oleh sekolah di SMP. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk apa ya? Untuk pertanyaan yang pertama dari saya untuk Bapak ya ini, selama ini mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak di sekolah? Ya, pada prinsipnya sebetulnya kalau yang kami alami, kalau dilema etika yang dialami dengan Dewan Guru itu kami jarang, karena antara kami dengan guru itu tidak punya kepentingan selain hanya membawahi mereka itu adalah guru-guru kami. Nggak ada istilahnya antara kami dengan guru itu mempunyai hubungan yang spesial dan sebagainya. Ya. Itulah ya sebetulnya yang latar belakang kalau ada dilema etika itu memang dari kecuali memang yang kita hadapi itu justru di wali murid. Karena di wali murid itu berbeda dilemanya. Kalau dengan wali murid adalah ketika ini menyebar ke tengah masyarakat. Itu yang paling dilema itu bukan dengan wali guru, justru dengan wali murid. Jadi paling banyak permasalahan dilema itu mungkin dirasakan dari wali murid ya. Ada berbagai permasalahan di situ. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Ketika kita mengalami kebijakan yang seiring, ya, tapi ini satu tujuan, tapi beda jalan biasanya. Kami mengadopsi kedua belah pihak itu dari jalan keluar, ambil jalan tengah, tapi tentunya tidak langsung. Saat itu kita nyari jalan tengahnya seperti apa, kita panggil dulu. Kalau di Dewan Guru kita panggil gurunya satu, diskusi dulu, nanti yang ke guru berikutnya kita diskusi. Nanti saya ngambil keputusan jalan tengahnya, setelah itu baru kita sampaikan ini jalan tengah kami. Karena kalau nggak gitu nanti saya akan berpihakan. Saya tidak mau itu yang kita lakukan. Kita jalan harus satu arah, satu tujuan. Satu arah dan mengambil satu jalan tengah. Jalan tengah itu yang kita lakukan. Terus bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak bisa lakukan untuk mengenai masalah tersebut, Pak? Ya biasanya kami itu kalaupun ada permasalahan yang kalau di SMA alhamdulillah nggak ada, jujur. Di SMP pun kami nggak ada, tapi justru kami mengalami permasalahan ini di unit lain. Karena saya juga diminta bantuan di unit lain, ini permasalahan dilema yang seperti ini yang betul-betul dialami. Akhirnya kami melakukan pendekatan satu pihak kita dekatin, yang pihak yang lain kita deketin, sehingga kita ngambil ini maunya yang pihak ini seperti apa, pihak ini seperti apa. Bahkan yang pernah saya alami di unit lain itu 3 pihak, ya. Ini lebih rumit lagi, ya. Sehingga setelah kita panggil, kita diskusi sama mereka, nah nanti saya simpulkan mana jalan tengah yang harus kita tempuh supaya kesemuanya itu terakomodir, ya, dan bisa dimengerti semua, sehingga tidak ada yang di pihak saya tuh tidak berpihak kepada kubu A, kubu B, dan kubu C. Itu yang kita harus nyari win-win solution, keputusan yang universal yang mungkin bisa lebih baik, ya, termasuk kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua ini sangat rumit, ya, siswanya masing-masing kepala berbeda, ya. Dan ini kita alami, harus jaga benar-benar, ya Pak, jaga betul-betul kepentingan kita, mempunyai kepentingan institusi, ya. Orang tua juga mempunyai kepentingan pribadi. Kami juga ketika di luar menjadi orang tua, menjembatani kepentingan yayasan
dan juga menjembati kepentingan masyarakat, orang tua. Nah, jalan tengah lah itu. Jadi kita musyawarah nanti dari maunya dari orang tua seperti apa, dari yayasan seperti kita jalan tengah dan kita diskusikan di akhir keputusan itu kita akan ambil. Jadi hal apa aja Pak yang selama ini mungkin Bapak efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasusnya Pak? Yang lebih efektif adalah personality. Kita betul-betul pendekatan ke personality. Itu lebih efektif. Ya. Biar lebih tahu juga Pak permasalahan secara dalam. Jadi akan lebih tahu persis permasalahan yang dihadapinya. Kalau dengan wali murid itu, apalagi kasus-kasus yang seperti ini biasanya kasus keluarga. Ya. Karena kita tahu di sekolah swasta itu kan biaya itu dari orang tua. Betul. Ya. Jadi semua pembiayaan itu di samping ada bos, tapi kan lebih dominan dari orang tua. Maka bagaimana kita menghadapi ini supaya orang tua juga sadar akan kewajibannya dan sekolah juga sadar akan kewajibannya, tanggung jawab yang harus diemban oleh kita. Itu karena pertanggung jawab itu bukan hanya di hadapan orang tua, yayasan, tapi yang lebih berat adalah di hadapan Allah. Itu yang paling berat. Berarti itu termasuk tantangan Bapak juga ya? Tantangan juga dalam pengambilan keputusan, harus mengambil secara universal, terus tidak keberpihakan ya Pak ya? Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema tersebut ya Pak? Atau Bapak langsung aja dikasih keputusan? Jadi kalau permasalahan itu misalnya harus seketika itu, permasalahan yang harus kita selesai seketika itu, tapi saya tidak pernah melakukan judgment di depan umum. Saya selalu akan memanggil, menyelesaikan. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya masih ada waktu yang bisa luang, mungkin kita diselesaikan di saat rapat. Di saat rapat kita ungkapkan permasalahan-permasalahan ini, gimana solusinya. Jadi kita bareng-bareng kalau memang untuk keputusan bersama. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi selalu mengambil keputusan bersama. Jadi tapi menurut Bapak apakah ada faktor ini nggak Pak? Faktor apa yang menjadi mempengaruhi atau membantu Bapak selama kasus ini? Ya, faktor yang paling berpengaruh adalah pengalaman. Pengalaman itu experience is the best teacher. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena kebijakan-kebijakan yang kita lakukan itu berdasarkan empiris yang sebelumnya. Kita ambil hikmah sebelumnya seperti apa, itu jadi pelajaran bagi kami. Jadi kasus-kasus yang sebelum itu, jadi kita memodel itu. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih mudah, karena kami kebetulan sudah dari dulu di pesantren, di sekolah-sekolah sebelumnya kami juga mempunyai kebijakan, pemutus kebijakan. Makanya sudah pengalaman sebelum itu jadi modal bagi kami dalam memimpin. Jadi dari pengalaman dan tentunya dengan stakeholder di sekolah Pak ya, seperti kepala sekolah dan yang lain untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan ya Pak. Dalam mengambil keputusan oleh sekolah kan kita punya wakil. Ada wakil bagian kesiswaan, wakil kurikulum. Nah, karena kita skupnya kecil, cuma wakil cuma ada 2, kesiswaan dan kurikulum. Kalau untuk misalnya tentang kesiswaan, ya akan lebih terutama ke wakil kesiswaan. Tapi saya juga tidak luput, karena tidak mungkin kesiswaan itu mutlak, mesti akan butuh kurikulum. Jadi semuanya harus kita rangkum. Karena kebijakan misalnya ada untuk kesiswaan, misalnya ada pertandingan, kan ini berpengaruh terhadap kurikulum karena penjadwalan. Betul. Ada jadwal yang harus dilanggar ketika ada kegiatan ini. Entah itu jadwalnya dilanggar karena gurunya terlibat di situ atau siswa yang terlibat di situ. Makanya kurikulum harus tahu. Inilah diskusi seperti itu. Ya, habis itu baru ke dewan guru kita rapatkan, ada apapun, sekecil apapun permasalahan kita diskusikan dengan wakil dan nanti disampaikan ke dewan guru.
setelah itu baru bersiswa. Gitu. Dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya kira-kira yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan, Pak? Alhamdulillah, sebetulnya pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika ada permasalahan ini yang ada, tapi ini harus dikonsultasikan sama Yang Maha Kuasa. Itu jauh lebih ini. Misalnya kami pernah mengalami itu ini broken home. Permasalahan itu bukan permasalahan sekolah sebetulnya. Betul. Tapi karena konsultasi mereka menganggap kami itu mampu menyelesaikan, ya itu walau bagaimanapun kita hadapi. Itu adalah seperti pelayanan kita pada wali murid ya, atau orang tua. Nah, itu ternyata permasalahannya harus dikonsultasikan dengan Allah. Dan kita harus menghadap Allah, harus penyelesaian seperti apa. Nah, baru setelah itu sampaikan. Memang berat. Itu jauh yang lebih berat. Dan kami alami juga di kebetulan di SMP, SMP Pelita Bangsa. Kami mengalami jauh lebih berat ketika permasalahan ini yang dihadapi adalah dari mantan kepala sekolah yang melanggar etika. Ya, betul. Melanggar etika sehingga buntutnya kepada kami. Kami harus menyelesaikan dengan dinas, dengan orang tua, dengan sejawat kepala sekolah, betul, dan dengan yayasan dan sebagainya, sehingga mendapatkan titik temu yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan yang hadapi saat saya ditugaskan di SMP Pelita Bangsa. Ya, alhamdulillah, walaupun sampai detik ini masih selalu ada permasalahan yang menerpa kami, alhamdulillah selalu terselesaikan, dan itu tanggung jawab kami. Dan beratnya di sini sebetulnya bukan hanya ke yayasan masalahnya, di masyarakat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berat. Oke, terima kasih Pak Haryanto atas wawancara dan ngobrolnya, diskusi ini sangat penting bagi saya juga karena pengalaman Bapak saya serap dan menjadi pembelajaran buat saya untuk ke depan apabila juga saya menghadapi masalah-masalah seperti Bapak. Dan mungkin ini diskusi ini menjadi salah satu aspek kita terus mengabdi masyarakat yang lebih baik ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting adalah kita konsultasi sama Yang Maha Kuasa. Keren. Itu.